Halo teman-teman, banyak banget yang tanyain gimana sih Bang Arda ngelewatin resesi 2023. Nah, beberapa waktu ke depan, beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol bagaimana cara ngelewati resesi tahun 2023. Nah, kalau bicara tentang resesi, secara harfiahnya itu resesi itu artinya adalah penurunan aktivitas ekonomi gitu. Nah, ini periodenya bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Efeknya ya bisa ditandai dengan penurunan PDB kalau bahasa ekonominya. Artinya penurunan nilai produk domestik bruto. We all know the rule of thumb is that 2 consecutive quarters of GDP decline means a recession. Efeknya gimana lagi? Ya investasi perusahaan di berbagai bidang menurun, aktivitas perusahaan juga menurun, dampaknya itu luar biasa. Nah cuma jangan khawatir, karena di balik resesi pasti ada opportunity. Nah kita akan bahas apa sih dampak dari resesi, kemudian apa sih opportunity di balik resesi. Ini dia. Nah, buat teman-teman yang pernah ngalamin fase ekonomi Indonesia yang turun ya di tahun 97 sampai dengan 98. May the 14th, 1998. History will remember this as the day that Jakarta. Kemudian 2007 dan 2008. We're down by between 3 and 4.5% generally. We're down over 16%. Dow at the same time. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Ngalamin nggak? Harga naik, ya, pengangguran di mana-mana, satu sisi gitu ya. Daya beli masyarakat menurun, tetapi di sisi yang lain apa? Sektor ekonomi yang bawah, UKM, UMKM justru yang bisa naik gitu, yang bisa bertahan, bisa survive. Artinya apa juga? Bahwa tidak melulu soal resesi itu bakalan kelam banget, enggak begitu gitu. Itu fakta. Efek dari resesi global di 2023 kalau beneran terjadi itu akan menghadirkan 3 kelompok orang. Pertama adalah mereka-mereka yang nggak ada persiapan. Yang kedua, mereka yang telat mempersiapkan. Dan mereka yang ketiga adalah mereka yang lebih awal mempersiapkan. Gue bakal bahas tiga-tiganya. Yang pertama, mereka yang nggak ada persiapan, ya udah mereka lempeng-lempeng aja. Cenderung mereka ini adalah strata ekonomi yang menengah ke bawah. Ya. Lebih spesifik lagi, ya mereka paling bawah. Mereka nggak dapat informasi yang bagus, edukasi yang proper, sehingga ya udah mereka pada akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa survive dalam hidup. Dan yang kedua adalah mereka yang telat mempersiapkan tsunami resesi ini, ya. Kenapa? Karena mereka edukasinya ada, tetapi ambil actionnya terlambat. Efeknya mereka harus jual aset untuk mereka pegang cash. Bisa rumah, bisa mobil, bisa aset yang lain, hanya untuk bisa survive. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita adalah bagian ketiga, punya edukasi yang bagus, punya action plan yang tepat. Nah, mereka kelompok ketiga justru lebih awal melihat kemungkinan resesi terjadi. Nah, bagi korporasi, mereka sudah mempersiapkan strategi-strateginya, mengurangi produksi yang berlebihan, merampingkan organisasi perusahaan mereka, kemudian mereka melakukan cost efisiensi. Biasanya cenderung 3 hal itu yang dilakukan oleh korporasi. A recent PwC survey found 52% of companies now have hiring freezes, while 44% are rescinding job offers, and 46% are getting rid of new hire signing bonuses. And roughly 50% of the companies surveyed are reducing their overall headcount. Nah, buat pengusaha pemula atau yang lagi survive, ya, maupun yang mau periode awal-awal mau scale up, lebih hati-hati. Nah, buat teman-teman yang pengen ngopi ya, terutama buat warga Bandung, anak-anak muda Bandung, ya semua teman-teman di Bandung, lu ngopi di sini. Gue barusan minum Manual Brew pastinya. Ini dari Sidik Alang. Di Mall Coffee di Jalan Situ Gede, daerah Cijaga. Nah, bagi kalian pengusaha pemula maupun yang lagi survive dalam bisnis, lu bener-bener perhatiin beberapa hal berikut ya. Pertama, lu pastiin lu punya bisnis plan yang clear. Kemudian lu harus bener kelola finance lu. Gitu. Yang ketiga, lu harus beresin lagi detail demi detail rencana kerja lo.
buat temen-temen yang bener-bener mau survive, 2 indikator aja lu beresin. Organisasi bisnis lu pastiin align dengan business plan, ya. Kemudian lu harus bener-bener fokus di efisiensi di finance. 2 itu aja. Nah, kabar baiknya di resesi yang kalaupun terjadi, ada opportunity juga. Pertama yang pasti banjir sumber daya manusia. Kenapa? Karena banyak yang dirumahkan bahkan di PHK. Dan banyak skill-skill yang nganggur tuh. Lu bahkan bisa bayar lebih murah. Kedua, opportunity, peluang-peluang baru. Kenapa? Mau nggak mau, lu mesti cepet banget buat ketemu opportunity bisnis yang bisa lu gerakin dengan cepat. Ketiga, pasti lu bisa kolaborasi dengan orang-orang yang semodel lu. Gitu. Caranya gimana? Lu bisa temuin orang-orang yang bisa lu ajak kolaborasi. Gaul dengan komunitas-komunitas bisnis yang nanti pasti kebentuk lebih kompak, lebih solid. Lu gaul dengan mereka. Gue sih berharap sih 2023 nggak nyampe ke Indonesia sih, ya. Supaya kita sih baik-baik aja, oke-oke aja. Tetapi paling tidak kalau misalnya pun ini bakalan sampai ke negeri kita, ya kita udah tahu mau ngapain. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Gue ciao.